Marvel ya, MCU, gue udah punya harapan gitu ya. Dari sebelum-belumnya filmnya sampah semua, gue masih punya ekspektasi gitu di The Marvels. Meskipun gue udah turun ekspektasi gue ke paling rendah, bos. Ya, gue masih berharap bisa nih, apalagi dari series Loki season 2 udah gokil banget kan. Gue udah berharap banget. Tapi kenyataannya, memang kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan kita kadang-kadang ya. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skip nonton, skip belum? Jangan lupa kalian semua ya. Oke, kembali lagi ya di segmen review. Non spoiler. Jadi aman banget ya lu pada kalau misalnya belum nonton film The Marvels yang kali ini bakal kita bahas, kita review, ya kalian nggak perlu takut untuk nonton video ini ya sampai habis. Dan ini gue cuma review singkat lah, karena ini hitungannya nggak bisa dibilang review yang lengkap juga. Ini bisa dibilang kayak first impression gue lah ya, kayak beban hati gue lah setelah gue nonton ini. Karena ini gue kasih konteksnya ya, pas gue nonton kemarin ya. Pas gue nonton kemarin, itu gue lagi agak sakit kepala. Kenapa lagi sakit kepala? Karena gue lagi di UI, ya. Kita lagi di event Wu Games, ya. Kalau kalian nggak tahu, Wu Games itu kejuaraan wushu, ya, senasional ini. Dan ini ada di UI di Balairung. Kalau kalian mau datang aja, ya. Dan di sini gue juga buka booth. Ini seperti yang kalian bisa lihat, ini kan baju-baju yang gue udah desain sendiri nih, Spider Fisher yang gue selalu promosin ke kalian kan. Itu gue yang gambar pakai tangan gue sendiri. Kalau kalian pengen beli, cek di link yang gue udah taruh di bawah, ya. Ya balik lagi, otak gue tuh udah kayak mau mampus sumpah ya. Abis gue jualan gini capek, abis itu gue bilang, aduh gue harus nonton The Marvels lagi, ya kan, gue harus nonton The Marvels. Terus gue coba, ayolah ya, gue set ekspektasi gue serendah mungkin dan bisa bagus lah gitu kan. Karena gue udah pernah bilang kan, kalau misalnya kita taruh ekspektasi kita terlalu terlalu tinggi dan kayak, aduh nih pasti film nggak jelek, nggak bagus nih, nanti pasti turun juga. Ini kata siapa? Kata Bang Joko Anwar, bukan gua ya. Jadi ya gue mencoba aja positive thinking gitu. Taunya yang ada jadi negatif ya. Udah positive thinking, hasilnya negatif. Dan gue yakin review-review di sana, gue juga udah sempat lihat di sosial media, di Instagram, di Google gitu ya. Gue udah cek-cek dari media manapun mengenai dunia perfilman gitu. Banyak yang review ini positif gitu. Bahkan kritikus-kritikus gak kasih rating yang rendah gitu. Ini bisa dibilang cukup oke gitu secara film gitu ya, kata The Marvels. Dan itu gue kaget awalnya jujur, karena gue baru lihat reviewnya itu kan setelah gue nonton filmnya. Jadi gue nonton dulu, gue kira pas gue bilang ini jelek, terus gue liat, oh ini kayaknya banyak yang bilang jelek juga. Gue doang sendiri. Pada bilang, oh, oke, lumayan. Ini gue bingung nih, masalah di mana? Nah ini gue kasih tau aja ya, ini argumen gue. Jadi kalau kalian nggak setuju sama gue, ya, yang udah nonton ataupun udah nggak nonton, nanti kalian tulis di kolom komentar, kita debat aja. Biasa, adu argumen biar dialektikanya berjalan gitu. Kalau nggak ya nggak ada yang jalan gitu argumennya, nggak ada yang ini lo cuma ikut-ikut doang apa kata konten kreator gitu ya, apa atau nggak lu cuma ngebully doang gitu ya. Mending kita debat aja secara sehat gitu ya. Dan langsung aja gue ke poin pertama ya, kenapa ini film menurut gue gue langsung bilangnya sampah ya. Kenapa? Pertama, villain ini villain itu dari dulu selalu menjadi salah satu elemen yang cukup penting gitu di dunia Marvel Cinematic Universe. Dari dulu film-film yang bagus, lu mau sebutin apa aja ya, film-film terbaik kayak Captain America 2, Winter Soldier, keren banget di situ. Ya, film franchise Thor itu menurut gua banyak film Thor yang menurut gua gagal tapi masih oke terselamatkan apa? Karena Loki, ya kan? Thanos nggak usah ditanya, Killmonger nggak usah ditanya, itu kan villain-villain yang punya another complexity, ya, punya another layer gitu ya, dan kita nyaman untuk lihat, oh ini kenapa dia bisa berbuat jahat, kenapa dia seperti ini, kenapa dia begitu, kita bisa lihat semuanya. Nah ini permasalahannya, pas gue nonton ini aja gue lupa namanya, Bendar kalau nggak salah ya, gue lupa ya. Kenapa gue lupa? Karena saking gak pentingnya nih villain nih. Ya ini kalau gue kasih tau sinopsis singkat deh ya, kalau kalian belum nonton, ini sinopsis singkat jadi nggak bakal spoiler. Jadi film The Marvels ini menceritakan 3 karakter utama seperti kalian udah lihat di trailer ya. Ya si Captain Marvel, si Monica Rambeau, sama si Miss Marvel yang kalian udah lihat di seriesnya Miss Marvel, Kamala Khan gitu. Dan 3 ini bekerja sama karena tiba-tiba karena satu kejadian, kalau mereka gunakan kekuatan mereka bisa ke switch tempatnya. Mereka bertiga tuh bisa ke pindah-pindah gitu. Pokoknya di 3 ini aja gitu, Captain Marvel ke Miss Marvel ke Monica Rambeau ke Captain Marvel gitu, switch gitu. Dan ya di sini mengambil permasalahan dengan Kree, bangsa Kree, karena ya balik lagi kalau ngomongin si Captain Marvel nggak jauh-jauh sama Kree.
Karena kan Captain Marvel dari dulu permasalahannya dia harus selamatin bangsa Skrulls, dan bangsa Skrulls itu adalah musuh politiknya Kree gitu. Itu permasalahan sebenarnya cukup dari premis ceritanya oke lah gitu, nggak ada yang masalah gitu. Tapi villainnya ini si Danbar atau bodo amat lah, gue cuma inget Supremor deh panggilannya ya. Ya pertama actingnya menurut gue flat banget, nggak ada ciri khas sama sekali, mukanya cuman begitu-begitu aja. Secara looks, balik lagi kan kalau villain gue udah bilang tuh, looks, impact, sama ketiga itu karakterisasinya gitu ya, karakter developmentnya, kompleksitinya gitu. Dari tiga ini gue gak nemu sama sekali. Ini orang cuma kayak mau balas dendam sama Captain Marvel pokoknya gitu ya. Nanti kalian nonton aja. Dan ya udah, lu sepanjang cerita begitu doang. Sampai ke endingnya pun nanti lu bakal lihat ini kayak kagak guna banget gitu. Ini villain kayak cuma sekedar masuk. Yang kedua, langsung kita masuk ke negatif yang kedua ya. Permasalahan kedua ini yang paling fatal menurut gue. Villain oke lah gitu ya. Selama ceritanya bagus. Ini kedua menurut gue, ini film tuh cuma kayak puzzle. Kepingan puzzle, oke. Ya bisa gue jelasin tuh ini kayak ala-ala franchise-nya Star Wars kalau lu lihat seri-seri di Disney Plus ya. Kayak Ahsoka ya, gue udah pernah bilang nih, Ahsoka itu sebenarnya dari production design-nya keren, acting si Ahsokanya bagus, ada fan service kayak Darth Vader, tapi ini kayak sampai ending pun ini kayak cuman puzzle buat nanti lanjutin lagi gitu loh. Nah ini lebih parah lagi, The Marvels kayak konklusinya nggak jelas, plot hole-nya masih banyak, endingnya begitu doang gitu. Kayak ini nggak berdiri sendiri. Nah ini permasalahan kedua adalah ini film nggak jadi satu film solo yang oke lah. Lu, ini gue kasih perumpamaan ya. Misalnya Thor Ragnarok nih. Thor Ragnarok itu kan lu bisa lihat kalau misalnya ini lanjutan dari Thor 2 gitu. Ketika lu pertama kali lihat scene Thor Ragnarok di awal, lu ngeliat Odin misalnya kan. Misalnya lu nggak nonton, nih, lu anggap aja lu nggak nonton Thor Ragnarok ya. Lu ngeliat Thor Ragnarok, tiba-tiba liat Odin, lu nggak bakal tahu itu Loki kan. Kalau lu nggak nonton Thor 2, karena di Thor 2 si Loki itu nyamar jadi Odin, kan gitu. Tapi at least kalau misalnya lu cuma nonton Thor Ragnarok doang, lu tapi masih bisa nemu gitu perasaan. Kenapa? Karena acting Tom Hiddleston sama Chris Hemsworth, chemistry mereka berdua ketika mereka si Thor itu, Loki lu ketahuan kan dengan balutan komedi ala Taika Waititi, tapi itu works banget dan itu dapat banget gua gitu loh. Tanpa lu nonton Thor 2. Sedangkan ini, buset, gue yakin, gue kan main nonton bertiga ya. Satu temen gue yang nggak ikut MCU sama gue, nggak ngerti sama sekali. Gue tanya, ini film tentang apa? Nggak tahu gue. Nggak jelas, karena lu harus nonton WandaVision series, lu harus nonton Miss Marvel series, gitu loh. Lu harus nonton Captain Marvel movie gitu. Kayak lu harus nonton, kalau nggak plus, oke lah ada flashback. Tapi flashbacknya itu pakai apa? Nah ini kita sekarang masuk ke permasalahan ketiga. Permasalahannya adalah penulisan plot ceritanya, penulisan ceritanya itu naratif banget, skriptif banget. Lu lihat pakai dialog, bener-bener lu lihat kayak penjelasan dikasih misalnya, oh ini permasalahan ini apa. Nah, lu bayangin, kayak kalau nggak salah ada satu scene ya di pesawat itu ya, 10 menit cuma ngomong jelasin gitu. Bayangin lu, bertiga itu kayak ngomong. Lu bayangin, bertiga tuh cuman kayak ngobrol-ngobrol, cuman permasalahan. Lah ini gimana caranya kita barasin masalah ini? Dan dijelasin secara saintifik, dan itu lama gitu, 10 menit. Gue kayak, udah kepala gue udah kayak mau meledak gitu abis jualan. Nonton The Marvels lagi kayak gitu, gue kayak kenapa gini? Kan maksudnya yang bagus itu kan, gue kasih contoh lagi, misalnya Captain America Winter Soldier. Lu nggak perlu nonton Captain America 1, pas ngelihat Bucky itu ternyata temennya Captain America. Lu cuma nonton misalnya Captain America 2 doang. Lu jadi nggak tahu nih, oh Bucky ternyata temennya. Tapi lu cuma lihat dari ekspresinya si Chris Evans, si Captain America. Pas ngelihat, pas topengnya kebuka si Bucky-nya, terus dia kayak kaget. Nah itu dari acting, lu bisa tahu gitu loh. Oh mereka punya hubungan dari dulu. Dari acting, nggak usah dari dialog, ngobrol-ngobrol sana sini. Terus ada beberapa flashbacknya cuma cepet-cepet gitu, kayak lama lagi ya, maksudnya kayak flashback pang. Aduh monoton banget, bosan banget, boring. Apalagi cuma ngambil bener-bener pakai scene yang dari film Captain Marvel, di comot. Buset dah. Dan itu berapa Jo? Ketiga ya. Kita langsung lanjut ke keempat nih ya. Masih ada, tenang. Ya permasalahan masih banyak nih. Yang keempat nih sekarang. Yang keempat itu permasalahan adalah pendalaman karakter. Nah ini kan penting banget. Dalam film itu gimana caranya kita bisa suka sama filmnya, artinya harus ada pendalaman karakter supaya kita bisa masuk into ke perspektif karakternya. Ini gue udah selalu bilang. Dan itu adalah kunci utama gimana cara kita nonton filmnya bagus. Kuncinya cuma satu itu. Nah, tapi lu dapat apa? Enggak. Fokus utama dari film ini adalah mengenai Monica Rambeau sama Captain Marvel yang mereka dari dulu hubungannya agak ribet gitu. Ya kan? Nggak jelas, tapi lu nggak dapet kesan nanti misalnya ada adegan sedih pun lu nggak bakal sedih, nggak bakal nangis, gue jamin. Gue juga teman gue ya, ada teman gue nonton MCU, nonton kok lengkap dia, agak sedih kok. Kenapa? Karena nggak ada adegan spesifik untuk mendalamkan karakter. Nah ini cuman gue pengen spoiler, cuman ya nggak bisa, ini non spoiler ya.
Cuma at least gini, gue cuman kasih satu saran ya. Lu kalau misalnya udah nonton atau lu belum nonton, nanti lu balik lagi ke video ini. Bayangkan, alih-alih menampilkan villain di awal opening scene, lu coba masukin adegan si Captain Marvel sama anaknya si Monica Rambeau gitu ya, masih kecil, ketika mereka lagi main bareng. Jadi hubungan kedekatan mereka tuh dikasih lihat mereka main, atau bayangin ya, misalnya si Monica Rambeau tuh kecelakaan gitu ya, jatuh terus habis itu ditolongin sama si Captain Marvel. Lu dapat bondingnya kan? Chemistry lu dapat kan? Gak ada adegan kayak gitu, sehingga pas lu di akhir tuh ada adegan sedih nggak dapet. Chemistry-nya juga menurut gua enggak. Aduh, gua udah capek-capek ngomong negatif ini ya. Gue coba kasih satu yang positif deh. Cuman satu gua ketemu positifnya. Apa? Miss Marvel, gua harus acungin jempol. Jujur ini film kalau misalnya nggak ada Miss Marvel, set nih sampahnya bisa sampah masyarakat ini. Ya gila, gua nggak ngerti lagi ini. Ini bukan sampah daur ulang lagi ini. Ini sampah nggak bisa daur ulang lagi nih kalau nggak ada Miss Marvel. Gua acungi jempol ya buat si ini ya, si Kamala-Khan ini ya. Memang di seriesnya gue nggak terlalu suka banget sama seriesnya, tapi memang ini aktris meskipun masih muda, tapi dia itu emang jago sih gue ngeliatnya. Pertama gemoy, emang gemoy banget ya, banyak yang bilang gemoy. Gue setuju, gemoy emang, dan itu maksudnya ngenambah sendiri, karena lu kalau misalnya lu lihat kayak Captain Marvel itu flat banget. Brie Larson, sumpah Brie Larson. Ini bukannya gue bully lu, kan katanya, tau gak Om, itu Brie Larson katanya dia malas jadi Captain Marvel karena dibully netizen. Banyak yang gak suka. Ya kan? Ya itu kenapa? Karena gue bukan masalah muka cakep loh. Brie Larson cakep loh. Actingnya gue gak. Di Fast X masih mending sih menurut gue. Di Fast X ya. Tapi kalau ini dia di Captain Marvel, apa karena memang mau jadi sosok yang berwibawa, tapi berwibawa juga gak dapet. Monica Rambeau kaku banget mukanya. Cuman Miss Marvel yang nyelamatin. Jadi kayak tiga ini ada satu yang bener-bener anak kecil yang ngefans sama itu Captain Marvel. Itu lucu. Bahkan di awal-awal dikasih kayak animasi yang ala-ala Miss Marvel di series kan, yang animasi 2 dimensi tuh, ala-ala komiknya sih. Ini kan dia suka gambar tuh si Miss Marvel. Bagus gitu. Dianya doang. Sisanya, sorry tuh ini mohon maaf nih. Gua nggak nemuin lagi nih apa yang bagus. Orang bilang, nah ini sekarang permasalahan yang terakhir adalah apa? Kenapa orang kritikus pada bilang bagus? Gue banyakan nemu alasannya ya. Gue lihat kritikus di luar sana atau para konten kreator di luar sana tuh pada bilang ini film yang tidak usah dikritisi, ini film yang hanya sekedar hiburan. Oke, kalau misalnya lu pakai argumen tersebut ya dari konten ini, gue nggak menyinggung siapapun YouTuber itu atau siapapun. Oke lah, gue terima nih argumen seperti itu. Nah tapi kalau permasalahannya, kalau misalnya kita pakai argumen tersebut, masalahnya adalah subjektivitas nih. Masalahnya di situ. Karena hiburan, itu gue yakin setiap orang berbeda. Dan bagi gue nonton The Marvels, kagak ada hiburannya sama sekali. Sama halnya kayak misalnya Thor Love and Thunder. Banyak yang bilang, menurut gue garing, nggak jelas, gagal jokes si Taika Waititi. Buat gue ngakak, gila. Ngakak banget gue. Lu mau adegan CGI sesampah itu, mukanya si anaknya Heimdall yang emang sampah banget CGI. Emang sampah sih, tapi ngakak at least gitu loh. Lucu gitu. Ya nggak Jo? Lu inget gak? Yang muka itu kan? Itu aneh kan? Tapi itu lucu gitu. At least dari itu entertainment. Itu baru entertainment. Kambing, teriak. Itu ngakak gitu gue. Tapi di The Marvels gue gak ada. Selain jokes-jokes dari si Miss Marvel yang memang fresh dia. Fresh banget dia, maksudnya karena dia ngefans banget kan, jadi kayak ada semacam disparitas lah antara si Captain Marvel sama si Miss Marvel. Ya ini kan kayak idola dia gitu, ini fansnya gitu, itu menarik gitu. Tapi selain itu, please lah, villainnya nggak jelas, konfliknya diselesaikan dengan semudah itu. Lu nonton lah, ini nggak jelas konfliknya, lu lihat tiba-tiba endingnya kok sesimpel itu selesainya. Lu bilang, credit scene. Ya sih, credit scene gue juga kaget, ya jujur. Ya makanya lu nonton ya, credit scene cuma satu. Setelah ya kredit yang pertama selesai udah. Yang lu nggak usah nunggu sampai yang selesai yang kedua, itu nggak ada. Cuma satu, dan memang kaget ya jujur. Lu harus nonton. Ya gue juga, wah gila ya. Tapi gini juga buat filmnya karena sampah banget ya. Ya udah capek gue. Ya udah gitu ya dari gue. Terakhir gue kasih final score kayak biasa ya. Ini mohon maaf buat para MCU, lagi-lagi gue bukannya bermaksud buat kritik MCU. Gue udah pengen bikin, dari kemarin kan gue udah Ant-Man jelek gitu ya, Wakanda Forever juga gue kurang gitu, udah jelek. Terakhir GOTG bagus lah gitu ya, GOTG keren, tapi yang lain jelek. Gue udah berharap, udahlah daripada gue diginin mulu sama fans MCU, semoga bagus nih The Marvels. Lagi-lagi begini, gue sih nggak mau bohong ya, jelek gue bilang lu sampah gitu ya. Final score 5,8, mohon maaf ya, 5,8/10 alias sampah ya, udah jelas gitu ya. Mungkin ya kalian nggak setuju, tulis argumen kalian di bawah. Dan seperti biasa gue masih ada di WU Games di UI sampai tanggal 12 ya, 12 November ya.
Jadi kalau kalian mau ketemu gue, kesini aja. Sekalian beli baju gue yang sangat-sangat mewah ini ya. Oke, kalau mau follow gue di Instagram, di TikTok silakan. Kalau misalnya pengen ngobrol-ngobrol sama gue di Ngelantur Corps, di grup WhatsApp kita yang jumlahnya udah 300-an orang tuh ya. Nah, ngobrol-ngobrol di link yang udah gue taruh di bawah. Oke, kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.